Mobil tangki pengangkut bahan bakar minyak BBM terbakar setelah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Bukit Timah, kilometer 11 Dumai, Riau. Sebelum terbakar, mobil tangki oleng dan terbalik ketika berusaha menghindari tabrakan dengan mobil lainnya. Saat mobil terbakar, sopir dan kernet berhasil menyelamatkan diri. Akhirnya mobil terbalik. Ya, setelah diproses, ternyata itu mobil kita masih belum paham mobil mesin apakah berisi atau kosong. Akhirnya kami kerahkan dulu 3 unit. Nah, ketika 3 unit sampai di 3 kali ini, ternyata isinya BBM, ya solar, maka kita kerahkan semua dan kita minta bantu sama dari Pertamina. Kebakaran mobil pengangkut BBM tersebut sempat mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Raya Bukit Timah macet hingga 10 km. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini dengan sarapan, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Seorang emak-emak di Medan, Sumatera Utara mengaku menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum aparat kepolisian. Dugaan penganiayaan tersebut terjadi saat aparat kepolisian akan menangkap 2 pelaku pencurian beserta barang bukti tindak kejahatan. Inilah video amatir saat polisi hendak mengamankan becak milik seorang emak-emak bernama Ella Napitupulu. Dalam kejadian ini terlihat polisi menarik paksa becak yang dicurigai pernah digunakan untuk aksi curanmor. Merasa tidak pernah melakukan aksi kejahatan, pemilik becak terus berusaha mempertahankannya. Kejadian ini sempat mengundang perhatian warga setempat. Usai dilakukan mediasi dengan warga, belakangan diketahui polisi saat itu tengah mengamankan 2 orang pelaku curanmor yang merupakan tetangga korban Ella Napitupulu. Kejadiannya pada saat ada penggerebekan pelaku curanmor. Tersangka pelaku yang 2 orang sudah dimasukkan ke mobil. Rupanya pas becak saya terparkir di depan rumah, polisinya ingin membawa becak saya. Jadi saya pertahankan karena becak saya nggak ada sangkut pautnya ke pelaku yang tersangka. Terjadilah sempat tarik menarik sama polisi. Rupanya nggak sengaja polisinya dikidikan saya pakai tangannya, ya pakai siku. Rupanya langsung berdarah di bibir saya. Begitupun dengan warga, karena tengok saya berdarah, warga pun ikut menolong saya. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami trauma dan luka di mulutnya. Hingga kini, jajaran Satreskrim Polrestabes Medan belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut. Mahasiswi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban begal payudara saat di perjalanan pulang dari Universitas Hasanuddin. Korban melakukan perlawanan hingga pelaku tak berkutik lalu diamuk sekelompok emak-emak. Tidak ada! Tidak ada! Pokoknya kau harus ke kantor polisi. Video penangkapan pelaku begal payudara terhadap seorang mahasiswi berinisial DA viral di media sosial. Diketahui pelaku berstatus mahasiswa Universitas Hasanuddin berinisial M. Itu saja di motor melecehkan nih, apalagi di jalan. Dalam rekaman video terlihat korban menjambak rambut pelaku di tengah jalan sambil berteriak memanggil warga. Sudah mau tahu, tidak ada cangkir. Emak-emak yang berada di sekitar lokasi kemudian mengamankan pelaku hingga diamuk oleh korban yang naik pitam. Peristiwa bermula saat korban pulang dari kampusnya melaju menggunakan sepeda motor di sekitar kampus Unhas, Kecamatan Tamalan Rea. Terduga pelaku tiba-tiba datang dari belakang memepet dan langsung meraba payudara korban saat suasana jalan gelap. Tidak terima perlakuan pelaku, korban melakukan perlawanan dan mengejar pelaku. Hingga akhirnya korban berhasil menjatuhkan kendaraan terduga pelaku sehingga diamuk warga setempat yang mayoritas emak-emak. Terduga pelaku kini telah diamankan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
bahwa korban ini saat itu sedang melintas habis membuat spanduk ya, habis membuat spanduk mahasiswa. Kemudian di tempat yang gelap, pengakuan korban dipepet dari belakang, kemudian dirogoh payudaranya. Kemudian kabur, dikejar sama korban. Ketika mau belok kanan ditabrak sama korban. Ditabrak, kemudian pegang tangannya, teriak. Kebetulan ada security dan warga sana, diamankan. Dari pengakuan terduga pelaku, ia menyangka korban merupakan temannya. Pelaku berdalih hanya memegang pundak korban. Jika terbukti bersalah, terduga pelaku terancam dijerat pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus perundungan kembali terjadi. Kali ini perundungan dilakukan oleh siswa kepada siswa lainnya di Kecamatan Japah, Blora, Jawa Tengah. Aksi perundungan ini pun viral di media sosial. Rekaman video perundungan yang dilakukan oleh siswa kepada siswa lainnya di Kecamatan Japah, Blora, Jawa Tengah ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial dengan durasi 14 detik itu memperlihatkan korban sedang tidur di meja kelas saat menunggu jam pelajaran berikutnya. Setelah itu datang 3 temannya yang berniat membangunkan korban dengan kasar disertai pemukulan di kepala. Korban terlihat hanya bersikap pasrah, menundukkan kepala dan melindungi kepalanya dengan tangan. Kejadian tersebut terjadi di salah satu SMP di Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Orang tua korban mengaku anaknya sempat merasakan badannya terasa sakit usai kejadian tersebut. Anaknya itu ya pas jam kosong kan, dia tidur. Nah, habis itu ya dipukulin sama teman-temannya itu. Padahal anaknya diem Mbak ya? Iya, anaknya diem. Dia pulang sekolah, diajak omong sama bapaknya, suruh jemput mbahnya di pasar. Dia bilang itu badannya sakit semua. Atas peristiwa tersebut, orang tua korban meminta para guru bisa lebih mengawasi murid-murid di sekolahnya. Seorang calon anggota legislatif Kabupaten Subang, Jawa Barat yang kalah telak meneror warga dengan menyalakan petasan jumbo di sejumlah RT. Parahnya, dampak dentuman petasan jumbo yang kencang membuat 1 orang lansia meninggal dunia. Berita ini kami rangkum dalam Pemilu Terkini. Dalam video viral yang beredar, seorang calon anggota legislatif yang diketahui bernama Ahmad Rizal melakukan aksi yang tak terpuji. Ia menyalakan ratusan petasan di atas menara masjid di Tegal Koneng, Desa Tambak Jati, Kecamatan Patok Besi, Subang. Bukannya malu, ia malah terlihat bangga melakukan aksi itu. Usut punya usut, aksi itu dilakukannya setelah ia kalah dalam kontestasi pemilihan calon legislatif daerah Kabupaten Subang. Rizal yang sudah menjadi anggota Dewan 2 periode kalah telak dari calon pendatang baru separtainya di Dapil 4. Tak hanya menyalakan petasan di siang bolong, ia juga meneror warga dengan menyuruh anak buahnya menyalakan petasan jumbo di sejumlah titik, tepatnya di wilayah yang memperoleh suara jelek. Alhasil, dampak dari dentuman petasan jumbo, 9 orang dilarikan ke rumah sakit dan 1 orang meninggal dunia. Diketahui korban meninggal dunia atas nama Daye, nenek berusia 60 tahun. Ia sempat dirawat di rumah sakit lantaran sempat drop usai mendengar suara petasan di sekitar rumahnya. Sebelumnya, ia memang tengah sakit dan diduga punya riwayat jantung. Ia juga langsung drop usai mendengar rentetan petasan jumbo. Pihak keluarga mencoba membawa ke sejumlah rumah sakit di wilayah Pantura, Subang, dan Karawang, namun penuh dan tak bisa dilayani. Selain itu, Rizal caleg yang kala itu membongkar jalan dan gorong-gorong yang sudah ia bangun menggunakan dana aspirasi semenjak ia menjadi anggota Dewan terpilih 2 periode. Jalan beton di sejumlah titik ia bongkar, diduga karena kesal karena kekalahannya. Sampai saat ini, caleg gagal tersebut sulit untuk dihubungi. Awak media sudah mencoba mendatangi kediamannya, namun tak berhasil menemui yang bersangkutan. Dari informasi polisi, pihaknya sudah mengamankan beberapa bukti petasan yang digunakan oleh kelompok itu.
Namun pihaknya belum memberikan keterangan apapun. Ratusan relawan caleg dari sejumlah partai mengamuk di lokasi rekapitulasi penghitungan surat suara di Gedung Balai Rakyat Kayu Ringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Sabtu sore. Ratusan relawan caleg dari sejumlah partai protes dan nyaris ricuh adu pukul saat para relawan ini hendak memaksa masuk ke dalam gedung lokasi penghitungan rekapitulasi tingkat kecamatan di Gedung Balai Rakyat Kayu Ringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kericuhan dipicu lantaran para relawan caleg sejumlah partai ini mendesak agar panitia pemilihan kecamatan bisa membuka formulir C1 Plano kepada publik. Permintaan pembukaan hasil C1 Plano ini ditolak oleh sejumlah saksi partai dengan alasan nanti di waktu yang tepat. Atas alasan ini, masa para relawan caleg ini mendesak agar dibuka secara transparan kepada publik. Aksi massa ini akhirnya kondusif dan dapat diredam oleh petugas keamanan dari Polsek Bekasi Selatan. Proses rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat kecamatan Bekasi Selatan pun ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari ini. Perang baliho hingga medsos antara politisi Golkar Ridwan Kamil dan politisi Nasdem Ahmad Sahroni menghiasi lini masa netizen dalam sepekan terakhir. Perang psikologi antara RK dan Sahroni di dunia maya dan baliho ini seakan menjadi sinyal keduanya akan bertarung maju di Pilgub DKI November mendatang. Usai Pilpres, terbitlah Pilkada. Pemilihan kepala daerah tingkat provinsi alias pemilihan gubernur khususnya di DKI Jakarta mulai menghangat cenderung panas. Setidaknya hal itu terlihat dari postingan dua politisi, Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni, yang diduga kuat keduanya akan maju dalam Pilgub DKI beberapa bulan lagi. Sebelumnya viral di media sosial baliho ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan narasi OTW Jakarta tanpa ada keterangan lanjutan apapun. Sementara di Jakarta juga terpampang baliho bernarasi dari Tanjung Priuk untuk Jakarta, sebagaimana yang diunggah politisi Nasdem Ahmad Sahroni. Publik kemudian mengartikan perang baliho ini sebagai isyarat keduanya akan berkontestasi di Pilgub DKI Jakarta. Saat dikonfirmasi wartawan, Ahmad Sahroni menyatakan dirinya orang Jakarta asli dan menilai Ridwan Kamil sebagai calon lawan yang mudah. Nah, sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gue kan udah di Jakarta. Jadi gue anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Menanggapi hal itu, Ridwan Kamil mengunggah postingan di media sosialnya dengan mengutip pernyataan Sahroni tadi dengan video komedian Betawi, Mandra, yang akrab dengan slogannya, Sombong Amat. Sombong amat, sombong amat, sombong amat, sombong amat. Perang baliho hingga medsos antara RK dan Sahroni ini menjadi sinyal bahwa panasnya persaingan politik tidak akan berhenti pasca Pilpres lalu. Meski begitu, keduanya belum memberi pernyataan jelas mengenai kepastian maju di Pilgub DKI. Golkar sebagai partai tempat RK bernaung dan Nasdem sebagai rumah politik Sahroni juga belum memberi keputusan apapun terkait Pilgub. Yang jelas, kedua parpol itu tengah berada di kubu yang berseberangan di Pilpres kali ini. RK selama ini menjadi komandan kemenangan Prabowo di Jawa Barat, sementara Sahroni kerap menjadi pendamping Anies Baswedan kala bertugas di DKI Jakarta. Panasnya suhu politik di ibu kota disebut akan menjadi menarik, terlebih dengan interaksi kedua tokoh politisi tersebut di media sosial yang saling bersahutan dengan santainya. Ya pemirsa, harga komoditas bahan pokok dan sayur seperti beras, telur, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, wortel, dan tomat di pasar tradisional Kota Bandung, Jawa Barat terpantau terus melambung tinggi. Kenaikan beberapa komoditas bahan pokok tersebut terjadi di sejumlah pasar tradisional, salah satunya di Pasar Kosambi, Kota Bandung pada Sabtu pagi. Pedagang di pasar tradisional mengeluhkan harga bahan pokok yang setiap harinya mengalami kenaikan.
Tingginya harga membuat konsumen mengurangi belanjanya dan berdampak pada penurunan pendapatan bagi para pedagang. Harga telur yang sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000 per kilogramnya kini naik menjadi Rp31 hingga Rp32.000 per kilogram. Tidak hanya telur, harga minyak kemasan juga naik hingga Rp2.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai rawit juga naik, saat ini dijual Rp100.000 per kilo. Bawang merah naik dari harga Rp35.000 kini menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Demikian juga dengan harga sayur bayur yang ikut naik. Seperti misalnya harga wortel, kol, kentang, dan tomat yang juga mengalami kenaikan rata-rata berkisar antara Rp2.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Apa aja minyak segala macam yang naik. Minyak naik berapa, Bu? Karena tidak satu karton naiknya 11.000 lah. Selain minyak juga yang lainnya naik, Bu? Semuanya juga pada naik. Komoditas cabai-cabean kemarin sempat mengalami kenaikannya sampai dari harga 80, 90 sampai 120. Kemarin sempat sampai 25.000, sekarang udah mulai turun ke harga 22. Harga cabai, telur, dan sayur bayur ikut naik menyusul tingginya harga beras yang masih terjadi hingga saat ini. Baik beras jenis medium maupun premium yang saat ini telah mencapai Rp17.000 per kilogramnya. Tingginya harga beras membuat warga rela mengantre hingga berdesakan. Dalam operasi pasar murah di Jombang, Jakarta, dan Surabaya, beras jenis SPHP ditawarkan pemerintah dalam operasi pasar dengan harga jauh lebih murah. Ketegangan mewarnai operasi pasar murah di Jombang, Jawa Timur. Ibu-ibu yang sudah mengantre panjang sejak pagi khawatir tidak mendapatkan beras murah. Namun petugas mengimbau kepada warga tidak perlu khawatir karena stok berasnya masih banyak. Warga Kecamatan Pesanggerahan merasa senang dengan adanya pemberian beras gratis oleh pihak Polsek Pesanggerahan. Hal ini dilakukan dalam rangka Hari Pers Nasional. Warga merasa sangat terbantu karena melambungnya harga beras. Antrian warga di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur sudah mulai berdesakan sejak pagi. Menurut warga, dengan adanya pasar murah, sangat tertolong di tengah tingginya harga kebutuhan pokok saat ini. Sedangkan di Tegal, Jawa Tengah, beras murah masih diburu warga di tengah semakin tingginya harga beras yang menembus Rp18.000 per kilogramnya. Warga rela berlama-lama mengantre hanya untuk bisa membeli paket beras murah berisi 5 kg, ketimbang harus membeli di pasaran yang jauh lebih mahal. Pemirsa, jagat dunia maya digegerkan dengan kabar adanya tim SAR yang melakukan pencarian seorang anak yang tenggelam di saluran irigasi, namun si anak justru tengah menonton proses pencarian tersebut. Kabar yang ramai di media sosial ini dibantah oleh pihak kepolisian, karena sebenarnya tidak ada anak yang tenggelam di saluran irigasi tersebut. Inilah rekaman video saat tim SAR BPBD Brebes dan Damkar melakukan pencarian seorang bocah yang dikabarkan tenggelam di saluran air irigasi Desa Kertasinduyasa, Kecamatan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah. Informasi bocah tenggelam lantas membuat gempar ratusan warga dengan mendatangi lokasi kejadian untuk melihat proses pencarian. Namun setelah ditelusuri pihak kepolisian, ternyata tidak ada anak tenggelam di saluran irigasi dan kejadian ini membuat viral di media sosial akibat prank bocah tenggelam. Kapolsek Jatibarang saat ditemui Minggu pagi mengatakan bahwa kabar ada bocah tenggelam pertama kali dari laporan warga yang melihat seorang anak menangis di pinggir saluran irigasi. Kemudian warga yang mengira ada seorang anak tenggelam itu melaporkan hal tersebut ke polisi. Polisi memastikan bahwa warga tersebut salah paham melihat tingkah bocah tunawicara menangis di pinggir saluran irigasi sehingga dikiranya ada rekannya yang tenggelam. Polisi juga membantah ramainya di media sosial tentang adanya anak yang dicari tim SAR, namun sang anak justru menonton proses pencarian. Menurut polisi, kabar itu tidak benar.
itu hoax. Karena sebetulnya mereka tidak tahu siapa sih sebetulnya anak tersebut atau anak yang hilang itu, mereka tidak tahu, warga pun tidak tahu, sampai kami pun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui, karena barusan anak dengan keterbatasan hanya mengemukakan sambil menunjuk, tetapi itu tidak ada temannya sebetulnya. Setelah tidak ada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya, akhirnya proses pencarian oleh tim SAR gabungan pun dihentikan. Ya Allah. Seorang bocah dianiaya ODGJ. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih bersama Cakrawala. Seorang bocah berusia 9 tahun dianiaya seorang pria yang mengalami gangguan jiwa menggunakan sebilah parang saat sedang bermain di tepi pantai di Desa Walompo, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Akibat penganiayaan tersebut, kaki kiri korban pun putus. Ya Allah. Seperti inilah kondisi bocah berusia 9 tahun bernama Rizky usai dianiaya seorang pemuda yang mengalami gangguan jiwa. Dalam rekaman video amatir, korban terduduk lemas dengan kondisi kaki kiri sudah putus. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan kepada korban yang meringis kesakitan. Keluarga korban sempat histeris melihat kondisi korban yang sudah terluka parah. Sementara pelaku langsung diamankan polisi di Polsek Sampua Balo. Peristiwa penganiayaan ini bermula saat korban bersama teman-teman sebayanya bermain di tepi pantai di Desa Walompo pada Jumat pekan lalu. Korban kemudian menghampiri pelaku yang tengah sibuk membuat gagang parang miliknya. Diduga karena merasa terganggu, pelaku langsung menebas kaki kiri korban hingga putus. Akibat penganiayaan tersebut, korban harus menjalani operasi pada bagian kaki yang putus. Dugaan kami dari informasi masyarakat juga bahwa memang terduga pelaku ini kemungkinan mengalami gangguan jiwa. Namun kami dari pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan ahli dari dokter kejiwaan untuk bagaimana proses lebih lanjut. Saat ini korban menjalani rawat jalan di rumah neneknya. Sementara pelaku yang sebelumnya diamankan polisi dikembalikan ke pihak keluarga. Polisi akan membantu agar pelaku dirujuk ke rumah sakit jiwa. Tidak terima ditegur, sejumlah rombongan pengantar jenazah menyerang seorang warga yang tengah berdiri di depan teras rumahnya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Erlang Purbaya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Dalam rekaman CCTV yang viral di media sosial, terlihat detik-detik aksi penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah rombongan pengantar jenazah terhadap seorang warga yang tengah berdiri di depan teras rumahnya. Kejadian ini berlokasi di Jalan Poros Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diduga korban tersinggung dengan suara bising kendaraan milik para rombongan pengantar jenazah yang melintas di depan rumahnya. Sejumlah rombongan pengantar jenazah yang tidak terima ditegur kemudian menyerang korban hingga masuk ke dalam rumah. Aksi penyerangan ini terhenti setelah warga sekitar berdatangan. Para rombongan pengantar jenazah kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Berbekal rekaman CCTV, Kepolisian Sektor Moncongloe dibantu tim Jatan Ras Polres Maros menangkap satu persatu dari 4 pelaku penyerangan. Rencananya polisi akan memanggil korban untuk memastikan tindak lanjut kasus ini.